Pada episode Cut Unexplained kali ini, gue bakal coba bahas salah satu film horor favorit gue yang berjudul The Wailing. The Wailing ini itu film horor yang rilis di tahun 2016. Tapi sebenarnya ini nggak juga sih dibilang film horor ya. Tapi ini film horor. Kenapa gue bilang begitu? Karena impresi pertama gue setelah menonton film ini itu kayak gue lagi nonton Knives Out atau Prisoners atau Murder on Orient Express. Ya, kalian tahu kesamaan dari tiga film itu apa? Detektif. Film ini sebenarnya film horor, genre utamanya itu horor, tapi dibaluti dengan semi misteri dan detektif gitu. Jadi nggak melulu soal jumpscare dan kehadiran setan di dalam film ini. Ada unsur detektifnya juga yang membuat gue selalu penasaran dan berprasangka ke masing-masing karakter yang ada di dalam film itu. Kayaknya jangan-jangan dia nih, kayak jangan-jangan yang itu tuh, kayak jangan-jangan dia nih. Itu yang bikin gue suka sama film ini. Film ini berangkat dari sebuah kejadian di mana ada seseorang stranger datang ke satu desa di Korea. Ketika dia datang ini terjadi pembunuhan massal yang ini agak unik gitu kalau misalnya dilihat motif dan kejadiannya, karena pelaku dari pembunuhan ini dan target dari pembunuhan ini adalah satu keluarga. Nah, ini yang menjadi menarik, terutama buat karakter utama kita yang kebetulan juga polisi. Nah, makanya gue bilang ini nih dibalut dengan unsur detektifnya. Tapi polisi di sini bodoh gitu. Unsur komedinya itu ternyata ditaruh di karakter utamanya kebetulan. Karena emang dia polisi PA lah, sebetulnya begitu. Pokoknya buat gue film ini bagus, top. Memang tidak menggambarkan film horor pada umumnya ya. Cuman buat gue pribadi, gue suka banget dan 9 dari 10 lah film gue. Tapi di video ini gue nggak akan bahas reviewnya, karena gue bakal bahas substansi dari film ini, yaitu soal keyakinan dan kepercayaan. Dulu tuh gue kalau misalnya ngobrol sama orang atau ya kayak berkehidupan normal lah ya, selalu mendengar dua kata yang mungkin itu terdengar hampir mirip. Ada yang namanya yakin atau ya kalau di gue bahasanya beriman lah ya. Ada yang namanya percaya. Dulu tuh gue mikir, ini emang bedanya apa sih gitu kan. Nah, setelah gue baca-baca, dan kalau gue salah kalian bisa koreksi gue di bawah ya. Yang gue baca, kalau misalnya percaya itu adalah ketika gue membenarkan sesuatu yang sejalan dan senalar dengan logika dan akal sehat yang gue punya sebagai manusia gitu kan. Misalnya kayak gue percaya kalau 1 tambah 1 itu 2 ya, karena ada buktinya kan 1 tambah 1 itu 2 gitu. Itu contoh simpel. Tapi kalau misalnya beriman, kalau misalnya yakin gitu, itu lo percaya terhadap sesuatu yang sifatnya itu abstrak, sifatnya itu tidak logis, sifatnya itu bahkan gak kelihatan gitu, tidak bisa dirasionalkan. Dan kalau gue baca di internet juga itu bisa sifatnya juga ke Tuhan gitu ya. Maksud gue bukan gak cuman sama Tuhan gitu. Jadi kayak misalnya sama syariat agama, sama ajaran agama, itu juga namanya beriman gitu kan. Dua hal itu yang bener-bener dikupas abis di dalam film ini. Dan gue pengen coba bahas itu dalam video kali ini. Pasti yang udah nonton film ini gak akan jauh dari 4 karakter utama. Ada si dukun, ada si Jepang, ada si cewek misterius, dan yang terakhir tentu saja si polisi bodoh ini. Gue pengen coba bahas si dukun dulu. Dukun ini ya seperti yang udah di-reveal di ending film, kalau ternyata dia ini bersekongkol dengan si Jepang dalam urusan bunuh-membunuh. Dan tujuan utamanya tentu saja uang gitu kan. Karena di setiap ritual yang dia praktikkan untuk mengusir setan, ya dia mentarifkan uang yang cukup mahal, even untuk seorang polisi di daerah tersebut. Ya itu udah jelas motif utamanya uang. Tapi yang menarik buat gue itu cara dia memanipulasi warga di situ, dan juga cara dia menjaga dirinya agar nggak ketahuan bersekongkol dengan si Jepang ini selama filmnya berlangsung. Si dukun ini tuh memang sudah mempunyai reputasi sebelum-sebelumnya, karena memang awal kemunculan dia itu berawal dari saran dari mertua si polisi bodoh ini gitu kan. Karena kebetulan si polisi gitu kan, tugasnya adalah menjaga keamanan daerahnya.
Dan ketika dia bertemu sesuatu hal yang mistis, ya mertua dia itu menyarankan udahlah panggil aja dukun gitu. Padahal sebenarnya di situ ada gereja, ya kan? Maksud gue adalah tokoh agama yang tinggal juga di desa itu, tapi dia lebih memilih untuk memanggil dukun. Ketika dukun datang ini, persepsi di dalam film ini mulai dimainin baik untuk penontonnya maupun karakternya. Nah itu juga yang gue suka, karena memang kalau buat gue pribadi, iblis yang benar itu, setan yang benar itu gak cuman berpenampilan serem, mata merah, punya tanduk, terus juga badan merah, tapi gimana cara dia itu memanipulasi manusia supaya jauh dari ajaran agamanya dia, terus juga terjerumus dengan ya jalan-jalan kesetanan itu sendiri gitu kan. Yang mana di dalam film ini case-nya adalah dukun dan juga si Jepang itu. Sekarang gue pengen bahas si Jepang ya. Si Jepang ini, jadi awalnya gue pikir dia ini memang iblis penuhnya ya kayaknya. Tapi setelah gue baca-baca, ternyata si Jepang ini tuh orang biasa. Tapi iblisnya ini tuh, urusan dia sama si Jepang itu ya, si Jepang ini hanya inangnya. Dia tuh hanya tempat si iblis ini hinggap gitu. Dia hanya perlu badan untuk melakukan praktek-praktek, terus juga memakan makanan kayak makan rusa, terus juga ngebunuh orang gitu kan. Karena kan memang setan pada dasarnya, iblis pada dasarnya itu kan mencari jiwa-jiwa yang rusak, terus ya dimakanlah sama dia gitu kan. Itu juga yang sebenarnya dia lakukan di desa ini. Ketika si dukun dapat uang, ya si iblisnya dapat jiwa-jiwa rusak. Dari mana? Ya dari orang-orang yang mereka bunuh gitu kan. Ini penggambaran setan yang menurut gue menarik dan beda lah dari film lain gitu. Karena di film ini jujur gue hampir tidak, bahkan nggak ada sama sekali, tidak ada jump scare. Jadi film ini tuh ngambil approach yang berbeda soal penggambaran iblis. Ya beda lah sama film-film lain, extraordinary, itu yang gue suka. Nah terus si Jepang ini ya seperti juga yang tadi udah gue bilang, dia ini bersekongkol dengan si dukun gitu kan. Nah si Jepang ini dia hanya datang mencari jiwa-jiwa yang rusak, untuk ya gimana sih iblis memang datang ini untuk merusak umat manusia, menjauhkan dia dari syariat-syariat agama. Dan ya pada akhirnya di sini manusia-manusia yang emang jauh dari agama itu pasti bakal kalah dan pasti bakal masuk jalan iblis itu sendiri. Makanya pada modar lah. Sekarang gue bakal bahas si cewek misterius atau si penjaga. Yang gue suka juga dari penggambaran si penjaga ini sepanjang film itu, she remain mysterious even until the end of the film itself. Dia ini cuman cewek, make dress putih, make ya ditambahin outer lah, parka warna hijau seingat gue. Dia ini muncul tuh di waktu-waktu yang aneh, dan ternyata statement dia tuh sebenarnya mungkin bisa diterima gitu. Kayak misalnya pertemuan pertama dia dengan si polisi ini ketika di TKP yang orang ini gantung diri gitu kan. Keluarga itu kebetulan ditargetin sama si Jepang juga. Dia mengatakan sesuatu hal yang itu ternyata kejadian secara detail urutannya, yang mana kalau misalnya ditelaah, dia itu sebenarnya bisa jadi saksi gitu kan. Tapi ternyata setelah si polisi ini mendapat telepon, ya kalian tahu sendiri si ceweknya hilang. Kita ketemu dia lagi di ritual pengusiran setan untuk anaknya. Ritual ini yang menurut gue juga menarik karena tidak hanya memainkan persepsi si polisi ini, tetapi juga memainkan persepsi penonton. Jujur gue kalau nggak baca di internet, gue nggak tahu loh urutannya. Jadi selama ini tuh gue mikir kalau ritual itu tuh si dukun nargetin si Jepang itu, ya kan? Karena memang dia bilang dia mau nyerang si Jepang. Tapi setelah gue baca-baca juga di internet, ternyata setelah gue tahu mereka ini bersekongkol, dukun ini ternyata mentarget si anak itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya langkah bapaknya untuk nyetop ritual itu tuh udah bener. Walaupun sebenarnya di film terlihat dia tuh salah. Udah mana dia bayar mahal, terus juga dia ngerusak ritualnya, ngegagalin ritualnya. Padahal kan udah dibilang sama dukunnya kalau ritual ini nggak boleh digagalin, nggak boleh diganggu gitu kan. Tapi sebenarnya itu langkah yang bener untuk bapaknya ngeberhentiin ritual tersebut. Terus di mana si cewek ini? Nah, cewek ini datang ketika si Jepang ini lagi
mau ngidupin orang yang modar di hutan itu. Nah, itu kan dia datang ngegangguin gitu kan si cewek ini, sehingga si iblis ini sempat kalah dan sempat hilang dari badan si Jepang ini. Lanjutannya dari ritual tersebut adalah percobaan pembunuhan dari si polisi terhadap si orang Jepang ini, yang mana kebetulan di saat itu iblisnya lagi tidak hinggap di orang Jepang ini. Karena tadi gue bilang si Jepang ini sebenarnya orang biasa, tapi memang ada waktu dia dihinggapi oleh iblis, dirasuki oleh iblis, dia bisa keluar dong. Kejadian selanjutnya yaitu ketika si polisi ini mencoba membunuh si orang Jepang. Kenapa kejadian ini penting? Karena ini yang menentukan nasib si polisi ini di akhir film. Percobaan membunuh orang itu salah satu dosa yang besar. Bahkan mungkin udah hampir modar itu si Jepang kan. Tapi ya lagi-lagi si cewek berhasil mengganggu ritual, walaupun ya mayatnya itu hidup lagi gitu kan. Yang adalah adegan yang palanya dipacul tapi masih hidup. Dan terakhir gue pengen bahas si polisi. Ya seperti yang gue mention, kalau polisi ini di akhir film dia ini commit one of the biggest sin. Dia mencoba membunuh orang, yang mana di saat itu di mata dia ini tuh iblisnya, ini sumber masalahnya gitu kan. Tapi ya saat itu sebenarnya iblisnya lagi cabut entah kemana, dia lagi tidak merasuki si Jepang itu. Ya saat itu ya si Jepang jadi orang biasa aja, tapi mau dibunuh oleh si polisinya. Karakter ini menarik sebenarnya. Selain dia karakter utama, tapi gue juga banyak menemukan hal di dalam diri dia. Kalau selain memang dia bodoh, dia ini memang mungkin juga sekeluarga ini tidak taat ibadah lah. Kenapa gue bisa bilang begitu? Pertama, karena mertuanya juga bukannya menyarankan ke gereja kalau urusan mistis begitu, malah menyarankan ke dukun. Ya walaupun di tengah film juga kita akhirnya melihat kalau dia ini datang ke gereja gitu kan. Karena memang dia tidak taat agamanya gitu. Maksud gue gini, dia adalah orang yang tidak terlalu taat dalam melakukan praktik agama gitu kan. Maksudnya kayak mungkin jarang ibadah, mungkin juga jarang menjalankan ritual-ritual yang lain sesuai ajaran agamanya. Jadi dia kalau ketemu urusan begituan bingung gitu kan. Kalau misalnya ngelihat anaknya ini tiba-tiba berjamur gitu kan, dia bingung nih, ini apa gitu kan. Di otaknya tuh ya percaya sama dukun, karena mungkin ya memang tidak ada bekal agama di dalam diri dia ketika berurusan sama hal seperti itu. Karena dia memang orang yang kayak gitu, tidak memiliki ilmu agama yang cukup, ya alhasil persepsi dia bisa dimainin gitu loh sepanjang film sama karakter-karakter di sekitar dia. Pertama sama si dukun, sama si mertua, sama si Jepang itu sendiri gitu kan. Kebingungan dia tuh bener-bener terlihat jelas lah sepanjang film. Dia kayak hampir nggak bisa bedain ini mana yang bener mana yang enggak. Oh ya, gue hampir lupa, termasuk juga sama si cewek misterius itu. Karena kelihatan kalau digambarin si polisi ini sebenarnya dia nggak terlalu percaya sama si malaikat ini gitu kan, si cewek misterius ini. Yang sebenarnya ternyata si cewek misterius ini tuh adalah karakter protagonis yang udah di-reveal di ending film gitu. Hanya saja memang penggambarannya misterius dan memang hal-hal yang dilakukan sama dia itu tidak masuk akal. Makanya gue bisa berkonklusi kalau misalnya si polisi ini memang imannya kurang kuat gitu terhadap agamanya. Kenapa gue bilang begitu? Balik lagi sama pernyataan yang tadi gue sebut di awal video. Ketika lo percaya sama sesuatu, artinya adalah lo membenarkan sesuatu hal yang logis, hal yang mungkin akal sehat lo bisa terima gitu kan. Karena ya lo udah melihat buktinya secara langsung, lo melihat langsung nih gitu wujudnya gitu. Kayak misalnya lo percaya apa gitu kan. Beda sama beriman. Kalau misal beriman kan seperti yang tadi udah gue bilang juga, kalian bisa tambahin juga nih di kolom komentar kalau misalnya gue salah atau kurang. Kalau misalnya beriman itu kan artinya lo percaya sama sesuatu yang lo ini nggak lihat, lo ini tidak bisa melogikakan hal tersebut, lo tidak bisa menalarkan tersebut dengan akal sehat lo sebagai manusia. Nah, kenapa gue bilang dua hal ini ngaruh? Percaya dan iman di sini digambarin di dua karakter yang berbeda gitu kan. Pertama, kalau misalnya si polisi ini ketemu sama si dukun, ya dia percaya-percaya aja gitu kan. Karena ya buat dia masuk akal dong kalau misalnya dukun itu bisa mengusir setan gitu kan. Walaupun memang gue yakin dia juga sadar kalau misalnya dukun ini tidak berangkat dengan ilmu agama gitu. Jauh malah, namanya juga dukun gitu kan. Kalau beriman itu, ini
gue bakal langsung masuk ke babak akhir dalam film ini, di mana babak ini adalah ujian iman terbesar bagi si karakter utama ini, yaitu si polisi PA ini. Ketika dia menemukan anaknya hilang di rumahnya, dia berkelana ke sana kemari mencari anaknya, yang pada akhirnya dia bertemu oleh si perempuan misterius ini. Si perempuan misterius ini, seperti yang tadi udah gue bilang, namanya juga iman gitu, sesuatu hal yang tabu, sesuatu hal yang sulit dilogikakan. Nah itu tuh digambarin dengan baik di karakter itu. Bagaimana? Ingat kan buat kalian udah nonton, kalau misalnya si cewek ini dia nanam kayak semacam perangkap gitu di gapura rumah si polisi ini. Gue lupa bentuknya itu biji apa jamur apa tanaman, intinya itu perangkap gitu. Itu tuh perangkap untuk menjebak setannya agar tidak menghampiri keluarganya lah, kurang lebih seperti itu kan. Koreksi kalau gue salah di kolom komentar. Itu kan maksud gue sesuatu hal yang tabu ya, sesuatu hal yang tidak bisa dilogikakan, sesuatu hal yang tidak bisa dinalarkan oleh akal manusia gitu. Kayak maksud gue, pertanyaan simpel deh, apa hubungannya antara tanaman perangkap setan ini gitu dengan anak yang hilang gitu? Hubungannya apa gitu? Di sini ujian imannya bener-bener kelihatan untuk si polisi itu. Jadi dia dihadapkan oleh dua pilihan, antara dia percaya sama si dukun untuk memasuki rumahnya tersebut untuk mencari anaknya, atau ya yang kedua, dia menunggu sampai ayam berkokok 3 kali supaya perangkap setan ini berhasil gitu kan. Di sini nih yang sebenarnya hampir tidak terlihat adalah lu lebih percaya sama siapa? Cewek misterius yang lu mungkin dari awal lu ketemu sama dia sampai akhirnya lu ketemu sama dia, lu masih nggak tahu itu siapa, atau sama dukun. Karena memang karakter polisi ini digambarin sebagai karakter yang mungkin ya kurang beriman lah, maksudnya ilmu agamanya kurang gitu untuk hal-hal seperti ini. Dia lebih condong ke sesuatu hal yang logis, sesuatu hal yang buat dia itu bisa diterima oleh akal. Apa? Dukun. Mungkin dalam pengetahuan dia itu dukun memang tidak dekat dengan agama, tapi mungkin buat pemahaman dia itu dukun bisa mengusir setan gitu. Dukun ini adalah orang yang expert dalam hal beginian gitu. Kalau misalnya dibanding dengan si cewek misterius ini yang sebenarnya dia masih nggak tahu dari awal sampai akhir siapa gitu kan. Sedangkan si cewek misterius ini, lagi-lagi ya, gue selalu mengulang kata misterius karena memang misterius, digambarin dari awal sampai akhir. Bahkan sampai dia megang tangan si polisi ini tuh, dia di situ baru nunjukin kalau dia ini berubah warna gitu kan. Ya memang dia menjadi lebih pucat atau kebiruan gitu. Mungkin buat polisinya itu dia setannya kali. Makanya dia malah makin gak percaya gitu. Di situ kelihatan kalau misalnya polisi ini kurang lah dalam hal beriman gitu. Walaupun mungkin memang di situ taruhannya adalah apakah dia harus percaya sama hal yang menurut dia benar secara logika atau yang enggak gitu kan. Taruhannya anaknya nih soalnya. Dan memang terlihat di ending film kalau dia memilih untuk mendengarkan dukunnya dan dia berhasil terjebak di dalam perangkap dukunnya. Anaknya hadir di situ udah megang pisau gitu kan, dan ya keluarganya modar. Di babak akhir ini baru diliatin kalau ternyata yang moto-moto itu juga dukunnya gitu kan. Karena di pertengahan film tuh sempat jadi pertanyaan juga buat gue pribadi, ini foto-foto dari mana gitu kan pas si polisinya ini datang ke rumah si Jepang gitu. Banyak banget kayak foto orang yang ya lagi ngapain gitu, foto-foto target operasi mungkin lah ya. Even juga ada sepatu si anak kecil itu. Di situ di-reveal kalau misalnya dukun kerjasama sama si Jepang itu. Filmnya ditutup dengan itu. Di sini gue mau coba bahas sedikit soal ya mungkin soal peran agama lah ya dalam film ini gitu kan. Di sini sangat sedikit digambarkan secara screen time gitu lah ya. Adegan di gereja dan bertemu dengan pastor gitu. Gue juga sempat bertanya-tanya kayak kenapa sedikit, tapi mungkin gue bisa nemu jawaban gue sendiri gitu. Karena memang polisi ini dia butuh solusi yang cepat, butuh solusi yang tepat. Karena ini kan menyangkut anaknya lah ya, yang hilang gitu. Mungkin buat dia juga udah hampir gak ada waktu kali untuk mencari tahu atau mengurusi hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang tabu gitu kan. Makanya kalau misalnya berurusan dengan iman, polisi ini agak kurang gitu. Kelihatan lah
kalau misalnya dia lebih mendengarkan mertuanya gitu. Kalau misalnya ada masalah kayak gitu, ya larinya ke dukun gitu kan. Padahal ya maksud gue, dia kan polisi, nggak mungkin se-PA itulah dia nggak tahu kalau misalnya dukun itu memang berurusannya bukan sama agama, bukan sama Tuhan gitu. Tapi memang mungkin dia lebih percaya ke situ gitu. Kelihatan lah, maksud gue digambarin kalau misalnya ya karakter ini tidak memiliki pemahaman agama yang kuat, apalagi kalau misalnya bicara beriman gitu. Nah, babak akhir film ini benar-benar gambarin kalau misalnya ya ujian keimanan manusia itu bisa diuji gitu kalau misalnya udah ketemu fase kayak gitu. Ya walaupun sebenarnya pada di dunia nyata kan ya lo nggak akan ketemu dukun sama malaikat secara bersamaan gitu kan di gang entah di mana gitu. Cuman ya maksud gue di sini yang bisa dilihat ya seberapa bisa dan seberapa penting orang untuk mempercayai sesuatu yang mungkin dia ini nggak lihat gitu, dia ini nggak bisa menalarkan logika gitu kan, yaitu agama gitu. Karena nggak semua bagian dalam agama itu kan bisa dilogikakan gitu. Ada sesuatu yang namanya iman gitu. Gue yakin ada di semua agama, itu ya lo percaya sama sesuatu yang basically lo nggak lihat, lo nggak bisa observe gitu secara langsung, lo nggak bisa membuktikan secara langsung itu ada atau enggak, karena memang nggak semuanya itu wujudnya ada gitu kan. Itu menurut gue hal yang menarik dari film ini, tentang penggambaran seberapa penting peran agama gitu dalam lo berkehidupan gitu. Ya hanya saja dalam film ini konsep agama dan kepercayaan tersebut ya dibungkusnya dalam yang horor gitu. Ngegambarin kalau misalnya ketika lo jauh dari agama, ketika lo jauh dari praktek-praktek agama gitu, apalagi lo orang yang kurang beriman, si polisi ini gitu, ya lu bakal jatuh di dalam jalan iblis yang ya kalau di film ini digambarin bisa ngelukain, bisa ngerenggut orang-orang terdekat lu, keluarga lu, dan lain-lain gitu. Karena memang di sini peran iblis ya seperti itu kan. Dia diciptakan untuk membuat manusia itu jauh dari Tuhannya, dari agamanya, dan jatuh di dalam jalan dia yang jahat gitu. Oke, mungkin segitu dulu episode Cut Unexplained kali ini. Jujur film ini jadi favorit horor gua. Ya walaupun mungkin secara skenario dan secara alur gitu ini benar-benar slow burn banget. Karena memang rasanya itu kayak gue lagi nonton detektif gitu. Tapi gue menikmatin babak demi babak dalam film ini. Jadi kayak detail-detail kecil yang bahkan gue sendiri hampir miss sepanjang gue nonton film. Itu setelah gue baca-baca lagi di internet, gue benar-benar takjub bagaimana penulisan film ini tuh serapih ini dan sebagus ini gitu. Karena jujur biasanya kan kalau film horor yang gue temukan itu nggak jauh dari setan yang wujudnya seram, terus juga setan ini membunuh, ya di film ini juga membunuh, jump scare itu yang juga paling banyak. Tapi hampir sedikit dari film-film horor yang gue temukan itu ngebahas kayak seberapa penting peran agama gitu, seberapa penting kalau manusia ini bisa beriman gitu untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Itu kan sesuatu hal yang mistis yang lo nggak bisa lihat dengan mata kepala lo sendiri gitu kan. Itu yang membuat film ini bagus menurut gue. Oke, mungkin sekian untuk episode kali ini. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe untuk dapetin konten-konten dari kita selanjutnya, dan sampai ketemu di video selanjutnya.